Alright. Okay, guys. For today our discussion is about this one favorite TV shows. Cara bacanya favorit gimana? Favorite. Dua kali ngomong aja. Favorites. Favorites. Kalau sayuran? Vegetable. Vegetable empat dong. Vegetable. That's my favorite vegetable. Favorite vegetable. Favorite. Vegetable. Yeah, vegetable. Favorites. Right? Vegetable tuh ya. Favorites. Vegetable. TV shows. Oke, acara TV favorit teman-teman. Baca dulu favorites. Favorite. TV. TV. shows. Itu jadi Z ya, shows gitu ya, shows. Favorite TV shows, acara TV favorit. Oke, saya ini ngambil dari Netflix guys, karena acara di TV juga ada ini ya di sana, di barat sana. Television. J-nya monyong. Television. Shows. Television shows. Okay, are an integral parts. Okay, of contemporary culture. Culture. Offering a vast array of entertainment and insights. Insights, right? Television shows, what is it? Acara televisi. Acara-acara televisi are an integral parts. Integral part, bagian integral. Integral, what's the meaning of integral? Tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan dari kita ya. Acara TV itu dulu ya. Sekarang mah bisa ya terpisahkan ya. Tapi tetap aja guys, konteksnya tetap aja kayak kalau kalian nonton TikTok, YouTube kan sama aja layar ya. Ngeliat layar ya. Acara TV adalah bagian integral atau tak terpisahkan of contemporary culture, budaya kontemporer. Kontemporer itu masa kini ya, intinya ya. Masa kini kontemporer. Offering a vast array, menawarkan vast array of, vast kan luas ya. Kalau besar apa? Big, lebih besar apa? Luas, large. Tapi kalau kayak mau ngomong luasnya itu tak terhingga, vast. Vast array of ya berbagai macam, array of some kind of, sama kayak gitu ya. Array of entertainment yang menawarkan berbagai hiburan dan insights, wawasan ya. Berarti televisi pendidikan yang wawasan, right? Televisi film-film juga sebenarnya ada unsur moralnya ya di film, semua film itu ya. Makanya orang-orang yang mempelajari film itu pinter-pinter biasanya, karena pandangannya luas gitu loh, bisa kemana-mana ya. Alright, lanjut dulu. Among my favorites, umpamanya ada S-nya ini favorites gitu aja, tetap dua kali favorites. Oke. Game of Thrones. Okay, stands out for its intricate plot. Kayaknya lebih Kate plots, yeah. And multifaceted characters. Okay, among di antara my favorites, di antara favorit saya adalah Game of Thrones. Thrones itu ini guys, apa sih namanya? Thrones, singgasana. Thrones itu kursinya raja guys. Kalau bingung ya, Thrones itu kursi raja. Singgasana lah ya. Permainan singgasana berarti artinya. Stands out itu menonjol, ya. It stands out bro, menonjol banget ya. For its intricate plotnya yang rumit tapi asik ya. Rumitnya indah ya, bukan complicated ya. Kalau complicated itu hubunganmu. Kayak lagunya Avril loh, dia bilang complicated, berarti dia hubungannya rumit sama pacarnya. Rumit, bukan indah ya, rumit itu. Rumitnya nggak enak ya. Kalau yang enak intricate. Multifaceted. Plot yang rumit dan multifaceted. Facet itu adalah aspek atau sisi, banyak lah aspek ya. Multi banyak, berarti banyak sisi. Karakternya banyak sisi gimana? Ya banyak sisi, kadang dia baik, kadang dia jahat. Sebenarnya dia jahat tapi sebenarnya baik, itu banyak sisi berarti. Nah, dia sengak tapi kok baik, itu banyak sisi maksudnya, karakternya banyak sisi, multifacet guys ya. Okay, the series bukan series ya, series. The series expertly intertwines. Saya lebih twines. Themes of power. Okay, betrayal and redemption. Captivating audiences. Dia lebih audiences. Worldwide. Seri ini dia berseri ya guys ya. Expertly, secara ahli gitu ya. Secara ahli ngapain? Intertwines, menjalin, mengaitkan. Intertwines saling terjalin ya, intertwines ya.
themes of power, tema kekuasaan ya. Tema kekuasaan, terus ada juga betrayal. Betrayal itu apa? Pengkhianatan, redemption, penebusan. Penebusan contohnya gimana? Wah, saya pernah membunuh orang, terus di penjara, pas keluar dia jadi orang baik, itu tebus, penebusan. Atau dia kerja ikut bertobat ya, ikut sama si keluarga si yang terbunuh tadi, Pak saya mau kerja di sini biar kamu maafkan saya. Itu namanya redemption. Penebusan ya, penebusan dosa, redemption. Captivate itu memikat ini hampir mirip sama interesting. Kalau interesting itu guys menarik biasa aja. Kalau captivating kalian nggak bisa lepas dari itu, saking menariknya. Kayak nonton Naruto nih ya, maraton terus nggak bisa lepas, matamu nggak bisa kemana-mana. Udah captivating gitu ya, captivate. Udah ditangkap kamu. Ya, itu ada keluarganya capture kayak dia udah ditangkap, perhatianmu nggak bisa kemana-mana gitu ya. Captivating. Apa yang di captivate audiences, pemirsa di seluruh dunia ya. Worldwide. Okay, another show that resonates deeply with me. Jadinya kurang deeply. Kakaknya Lala. Deeply. Lala po. Tinky winky deeply. Okay, with me. It's Friends, yes. Friends itu ini ya guys, yang lucu-lucu itu loh, yang sitcom paling terkenal di dunia. Yang nanti tonton lah, apa? Dia sekilas tapi lucu gitu loh. Apa humornya? Friends, ini lebih terkenal dari Game of Thrones guys. Nah, baca dulu ya. Quintessential, a representation of camaraderie and humor. Camaraderie and humor ya. Another show, pertunjukan lain that resonate itu cocok atau resonasi kan bergetar ya. Kita genjreng itu berresonansi, berarti menggetarkan kita gitu ya. Mengena ya, di sini mengena betul. Mengena secara dalam. With me adalah sitcom ini ya, Friends ya. Friends, a quintessential, contoh sempurna. Quintessential itu adalah contoh sempurna guys ya. You are the quintessential of the angel. Kamu adalah contoh sempurna dari sang malaikat ya. Contoh sempurna dari apa? Representation of camaraderie. Camaraderie itu sebelumnya friendship guys. Kalau kita ngobrol, kita seru-seruan, itu namanya camaraderie. Kalau udah dalam, udah ngomongin macam-macam, itu friendship. Lebih dalam lagi friendship. Kalau baru kenal, seru gitu, camaraderie guys ya. Camaraderie, kebersamaan. Pertama kan kebersamaan, togetherness ya. Togetherness dulu, baru ngobrol asik, camaraderie, ngomong yang dalam-dalam, baru friendship gitu guys. Ada tingkatannya ya. Ini tingkatan kedua. Dari persahabatan lah intinya ya. And humor, dan humor. Lucu pokoknya guys ini, Friends ini sitcom. Nah, nanti kita cek ya. Pasti pernah tahu di mana gitu. Karena ini yang paling terkenal di Amerika sana, Friends ini ya, sitcom. It's relatable scenarios. C-nya nggak usah dibaca, scenarios ya. Scenarios and witty dialogue. Create a comforting atmosphere. That feels like home. Okay, scenario, it's relatable scenario. Scenario ini itu relate sama kita ya. And witty dialogue, dialognya itu witty itu cerdas ngelawak guys. Orang paling witty se-Indonesia itu Komeng sama Sule. Ngomong orang lucu, gampang banget nggak bikin jokes gitu ya. Witty, yang paling nomor satu sih Komeng bagi saya. Dia setiap ngomong lucu, ya. Cerdas. Jadi gini guys, cerdas secara humor itu witty. Cerdas, pengetahuannya banyak itu smart. Kalau cerdik dia bisa menemukan celah di mana-mana. Ada masalah nemuin celah itu clever. Cerdik itu clever. Clever itu bisa nyari. Clever itu bisa nemuin solusi dari suatu masalah ya, clever. Kalau pemikirannya kompleks itu brilliant. Kompleks, ya, brilliant. Dialognya witty, lucu ya, cerdas lucu. Create a comforting atmosphere, menciptakan suasana yang comforting, nyaman ya, comforting. That feels like home, dan terasa seperti rumah. Orang kalau udah nonton Friends tuh kayak mau lama-lama gitu ya. Kayak diulang-ulang terus. Kalau di Indonesia itu kayak malam minggu Miko.
Radit. Ya, Malam Minggu Miko, sitcom kayak gitulah. Miko. Malam Minggu Miko, Raditya Dika, serinya Raditya Dika itu, yang Mas Anca. Mas Anca yang lucu, kalau nggak ada Mas Anca nggak lucu sih. Mas Anca yang bikin lucu. Alright, additionally guys, Additionally, Breaking Bad Breaking ini Bad di Netflix nih, showcases the transformation showcases the transformation of an ordinary individual ordinary individual into an anti-hero, into an anti-hero, prompting reflection on morality. prompting reflection on Morality. Additionally, tambahannya Breaking Bad itu ya Walter White itu guys ya. Walter White yang dulunya guru kimia, gara-gara dia punya penyakit harus nyari duit banyak, dia jualan narkoba. Itu kompleks guys, asik itu, bagus itu guys. Breaking Bad itu salah satu seri terbaik sih. Showcases menunjukkan the transformasi perubahan dari ordinary individual, orang biasa, ordinary itu biasa, into an anti-hero. Anti-hero itu gini guys, bukan villain ya. Kalau hero kan pahlawan. Ya. Kalau villain kan penjahat. Kalau anti-hero dia tuh jahat, tapi protagonis. Yang dilakukan jahat, tapi dia protagonis ke karakter utama. Contoh Robin di film Robin sendiri. Dia kan maling, Ya. tapi dia kan nggak melakukan kebaikan. Berarti disebut anti-hero, bukan villain. Villain itu penjahat. Lawannya hero, villain. Villain. Hero pahlawan, villain penjahat. Di film Dia jadi pemeran utama, tapi dia jahat. Nah, jadi kita bisa tahu kenapa dia jahat sih. Kayak Joker lah. Di film Batman dia memang villain. Kalau di filmnya sendiri, film Joker dia anti-hero, dia jahat. Cuman kita tahu kenapa dia harus jahat itu kita tahu. Oh, tertekan, masyarakatnya nggak bener sehingga dia jahat. Kita simpati sama dia. Itu namanya anti-hero. Villain. Villain penjahat, bener-bener dia jahat, lawannya hero. Kalau anti-hero dia melakukan kejahatan tapi dia peran utama gimana? Iya. Robin, ya kayak inilah Sunan Kalijogo waktu dia maling, ya kan? Raden Syahid, itu kan, itu anti-hero ya berarti. Sebelum ketemu Sunan Bonang Maksudnya ya. gimana, Mister? Anti-hero. Villain. Villain, villain, penjahat, villain. Oh nggak pernah nonton film berarti villain. Film-film Marvel pasti disebutin villain. Ya villain kita ini sekarang ini villain. Sama kayak di film Spider-Man, Venom itu villain. Tapi kalau di filmnya sendiri dia anti-hero. Anti-hero. Iya. Kalau yang baik kan hero ya biasanya. Hero, pasti hero, baik hero. Melakukan kejahatan tapi dia peran utama, anti-hero. Bukan villain. Alright, prompting reflection on morality, yang mendorong refleksi tentang moralitas, etika ya. Okay, the character development is profound. Yeah. Character Development is profound, illustrating the complexities illustrating the complexities cities of human nature and choices. and choices. The character development is profound. Perkembangan karakter sangat mendalam. Perkembangan karakter itu yang tadinya ini menjadi ini loh ya, perkembangan karakternya. Enaknya gini aja deh, Simba, Lion King. Ya. Dulunya dia kan anak kecil Ya, sama ya. bapaknya, terus dia sampai jadi raja hutan itu. Ya, itu pengembangan karakter namanya. Perkembangan karakter sangat mendalam, illustrating menggambarkan the complexities, kompleksitas kerumitan of human nature, sifat manusia ya, and choices, pilihan-pilihan mereka, pilihannya. Stranger Things ini yang yang paranormal itu ya, Stranger Things yang supernatural ini. Siapa ya yang ininya ya, apa perannya, namanya lupa, wajahnya ingat. Okay, moreover I enjoy Stranger Things I enjoy Stranger Things for its nostalgic homage for its homage to the 1980s to the 80s, pakai S ya, blending supernatural elements blending supernatural elements with heartfelt storytelling. Lagi, moreover, selain itu lebih lagi, I enjoy Stranger Things. Saya menikmati ini seri Stranger Things for its nostalgic homage, penghormatan nostalgia, mas gini guys. Nostalgia itu kan kerinduan ya, kerinduan masa lalu ya. Nah, homage itu adalah sesuatu yang kita hormati, kita hargai, karena itu bisa mengingatkan kita pada masa lalu. Contoh film DKI, Dono Kasino Indro, kita menghargai film itu karena mengingatkan pada masa lalu. Film Home Alone, film Titanic, ya gitulah ya.
kita merasakan ini ya, apa namanya, merasakan nostalgia untuk menghormatinya karena kita merasakan nostalgia pada tahun 80-an. Ya, 80s. Ya, ada S-nya di setelah tahun itu an artinya guys. 1980-an. Ada S-nya. Nah, setiap ada S-nya itu an, artinya an ya. Blending, memadukan kalau kalau gula sama kopi itu mix ya. Tapi kalau dia acok-acok sampai nggak kelihatan warnanya yang mana gula yang mana ini blending. Ya, apalagi udah dikasih air udah susah mana yang gula mana yang kopi. Oke, blending. Supernatural elements, elemen supernatural itu di luar alami ya, nggak natural ya, kayak perdukunan gitu. Supernatural, magis, with heartfelt storytelling, dengan penceritaan yang heartfelt, menyentuh hati, heartfelt ya, menyentuh hati. Each of these. Kenapa tidak menggunakan kata magis di sini? Magic itu bisa ke sulap, sulap belum tentu supernatural. Supernatural itu bener-bener nggak alami lah, dia mau ngomong nggak alami lah. Kayak tiba-tiba iya, Kamehameha itu supernatural sih. Kan kalau Kamehameha itu kan nggak bisa disebut magic. Tipis ya, artinya tipis ya. Black magic, ya supernatural itu black magic. Ya magic yang black. Kalau magic aja kan ada yang biasa sulap kan. Kalau supernatural tuh black magic, yang black aja, yang nggak yang yellow, yang green, yang alright, Mr. Robi. Udah ketinggalan cerita jauh nih, kita udah sampai film keberapa ini? Aduh, lu. Oke. What's your problem? I hungry, sir. I'm hungry. Oke. Dikit lagi. Lanjut dulu. Nanti bisa tak kirimin nanti ya. Saya kirim. Kirim. Saya terhadap tahun 80-an. Memadukan elemen supernatural dengan penceritaan yang menyentuh hati. Alright. Each of these shows contributes gitu ya, to my understanding of various human experiences. To my understanding of various human experiences and emotions. Alright, setiap acara ini berkontribusi to my understanding, pada pemahaman saya tentang various human experiences, berbagai pengalaman manusia dan juga emosinya. Alright, jadi biasanya orang yang sering nonton film itu IQ-nya bagus guys, karena dia belajar banyak dari emosi manusia. Nah, alright, gitulah. Saya sempat pernah nonton film India yang dia melakukan pembunuhan, tahu nggak? Dan itu satu polisi India nggak ada yang bisa nemuin. Oh tahu. Disham ya. Disham ya. Mukherjee. Bukan. Mukherjee yang jadi polisinya yang akhirnya menemukan. Oh itu Rani Mukherjee ya? Oh udah tua ya? Dia Pangling loh. Yang marah-marah anaknya mati itu ya? Iya kan cewek kan? Oh itu Rani Mukherjee. Oh, nanti saya kirim linknya guys. And it's apa namanya, film yang nggak kepikiran loh. Maksudnya internasional juga kok kepikiran bikin kayak gitu. Jadi dia nggak sengaja ngebunuh anak polisi, anak jenderal. Dan polisi jenderal itu tahu itu pembunuhnya si itu. Cuma nangkepnya setengah mati, nggak ada bukti soalnya. Bertahun-tahun itu nggak bisa nangkep. Padahal ya kenapa ya? Kenapa nggak bisa ditangkap? Karena dikuburnya jangan dikasih tahu. Spoiler banget. Dikuburnya dari kisah nyata mungkin. Drisham. Gila ini cerita ini. Maksudnya muter-muter aja itu. Kenapa kok bisa begitu? Karena si pemeran utama ini sering nonton film. Jadi dia bisa film-film kriminal gitu. Jadi dia bisa mengelabui polisi dengan pengetahuan dari film gitu. Don mah biasa aja. Alurnya biasa, kayak action. Oke sih. Tapi kalau Drisham di luar nalar sih. Jalan ceritanya. Nanti saya kirimin spoilernya aja filmnya. Alright, ultimately, my favorite TV shows serve as both entertainment and mirror reflecting societal values and personal dilemmas ya. Dilema ya guys. Pada akhirnya my favorite TV shows, acara TV favorit saya itu serves as, berfungsi sebagai both entertainment, baik itu hiburan ataupun mirror reflecting societal values, cermin yang mencerminkan nilai-nilai sosial masyarakat ya, dan dilema pribadi. Dilema ya kebimbangan gitu guys. Alright. Oke, praktekin dulu kirim sampel 1-50 teman-teman.
Alright. Habis ini saya Service. Sambung aja langsung. Service. Personality lemmas. Langsung habis ini saya kasih 50. Sama di bawahnya nanti ada vocab 50 juga ya guys ya. Alright.